Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjat rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur serta kenikmat iman serta Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ayo kita sama-sama yang membaca sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kita lanjutkan shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Official. Kali ini ya saya kali ini tidak membacakan testimoni ya. Sebetulnya testimoni itu adalah banyak sekali. Hanya ini saya isi dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang telah istiqomah membaca sholawat itu adalah nampak. Hebatnya itu nampak ya. Fadilahnya ya yang didapat itu adalah nampak. Maka itu nanti akan saya sampaikan apa untungnya, apa hikmahnya dia membaca sholawat ini. Terutama adalah membaca sholawat di hari Jumat ya. Itu adalah fadilahnya luar biasa, yaitu dibanding hari-hari biasa. Ya, namun sebelumnya saya lanjutkan ke pokok bahasan, yaitu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada ya, yang sudah mendukung channel ini dan yang baru ketemu jangan lupa di subscribe. Nah, kemudian kawan-kawan yang ada hajat, ada doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ditulis di kolom komen di bawah ini. Nanti biar diaminkan oleh orang banyak. Ya, doanya itu diaminkan oleh orang banyak dan kalau perlu diberikan nama saya ini, saya mohon didoakan karena umpama ini karena saya punya amanah itu, umpama seperti itu, karena saya punya sakit saudara saya yang tidak sembuh-sembuh. Nah, itu jadi nanti didoakan, mudah-mudahan ya diaminkan oleh orang banyak dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, yang saya punya dagangan. Ya bukan dagangan begitu ya. Ini saya kalau membaca sholawat ya seperti tadi malam yang dalam live itu yang diikuti oleh beberapa orang, yaitu para jamaah ya, malam Jumat khususnya sesudah Isya itu adalah saya membaca sholawat jamaah yaitu sebanyak 1000 kali dan itu di depannya saya kasih air galon. Nah, ini bagi kawan-kawan yang memerlukan, yang punya saudara sakit tidak sembuh-sembuh ya, mudah-mudahan diikhtiari dengan air sholawat ini, Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Ya, ini air sholawat. Tapi ya bagi yang yakin ya ini memang air biasa. Kemudian saya kalau membaca sholawat khususnya kalau jamaah
Nah, malam Jumat ya, itu adalah selesai ditiupkan di apa itu di air. Kemudian ditiupkan juga di apa itu ini ya, ditiupkan juga di apa ini. Nah, ini sudah saya sediakan di madu. Jadi madu ini memang madu artinya madu biasa, yaitu madu dari hutan akasia di Rio. Nah, ini tepatnya di Siak ya, ini di Rio ya, madunya ini. Nah, ini juga dibacakan sholawat. Maka walaupun dibacakan sholawat bukan berarti mahal, bukan begitu ya, itu biasa. Ini adalah madu dibacakan sholawat 1000 kali, sholawat Jibril. Begitu pula bagi kawan-kawan yang memerlukan madu. Madu ini obat loh ya. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Ini ada tulisannya tapi kecil kali ini tulisannya. Ada di dalam Al-Quran madu ini, bahwa madu itu adalah untuk obat sejak Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kawan-kawan yang memerlukan, boleh order baik air maupun madu, bisa diorder di WA saya. Nanti akan saya sampaikan dalam video ini yang paling terakhir nanti ya. Kemudian ya, ini saya akan mengadakan apa itu jamaah sholawat Jibril bersama-sama tiap malam Jumat. Ya, itu apa itu besok saya tambah dengan Minggu pagi. Ya, karena nampaknya kalau malam Jumat kan ada yasinan, ada kegiatan lain. Jadi besok bisa saya tambah pagi Minggu jam 8 gitu. Ya, itu tidak lama kalau sholawat Jibril 1000 itu ya hampir 1 jam. Hampir 1 jam itu adalah apa itu waktunya. Maka kepada jamaah semuanya, grup terutama, jangan hanya daftar saja ya. Daftar tapi yang ngikuti jamaah ya. Ya, mudah-mudahan dengan jamaah, apalagi jamaahnya itu hari Jumat. Ayolah, percayalah hari Jumat itu memang Sayyidul Ayyam. Hari yang paling utama dalam 1 minggu, hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Selain apa itu jamaah, ya bisa membaca sendiri. Karena saya pernah waktu di pesantren itu ya, walaupun tidak lama di pesantrennya ya, saya itu juga, saya di pesantrennya itu di Pati, di Kajen ya, kalau yang apa itu di Kajen itu ya ada pelajaran-pelajaran yang saya ingat dan saya rangkum, bahwa dari kiai itu mengatakannya pada santri-santri itu. Nah, santri-santrinya itu dibilang, hei santri-santri, jangan tinggalkan membaca sholawat. Baik sholawat itu sholawat apa saja. Ya, yang banyak itu malah sholawat yang ada di dalail. Dalailul khairat. Ya, karena pesantren saya itu yang banyak ya, itu dalail. Dalail itu puasa, dan wiridnya ada bukunya itu, wiridnya itu tebal gitu bukunya, yang isinya adalah sholawat. Nah, isinya itu adalah mengenai sholawat. Itu Dalailul Khairat. Kalau di pesantren itu biasanya diijazahi oleh kiai. Waktunya itu pakai puasa ya, namanya riyadhah atau tirakat. Nah, ini saya singgung sekalian ya. Itu puasanya itu 3 tahun. Puasa Dalail itu 3 tahun, kalau tidak 3 tahun ya 6 tahun. Kalau enggak 6 tahun ya 9 tahun. Maka ada yang puasa itu saya punya ya. Kiai itu yang namanya Kiai Husain ya. Kiai Husain itu kiai saya waktu di pesantren ya, itu puasa terus. Tidak puasa Daud, tidak apa, tapi dia itu puasa terus. Kecuali hari-hari tasrek, hari-hari yang diharamkan puasa. Itu Kiai Husain. Jadi wiridkan lah ya, wiridkan apa tadi, sholawat.
Kalau di pesantren sudah jelas sholawat yang ada di dalail. Dalail itu isinya adalah sholawat-sholawat. Ya, boleh juga atau sekarang boleh mewiridkan sholawat yang pendek, yang terkenal ya, yang sudah didawamkan akhir-akhir ini. Jadi kata Kiai itu jangan lupa membaca sholawat, istiqomah membaca sholawat. Ya, baik sekarang itu ada sholawat Jibril. Kalau dulu belum tahu namanya sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Jibril yang bunyinya Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad yang kita dawamkan itu. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu disebut juga sholawat Sajaratin Nuhud, sholawat pohon uang. Jadi yang mendawamkan sholawat itu insya Allah tidak kekurangan uang. Nah, memang ahli-ahli sholawat itu nantilah saya terangkan yang agak di belakang sedikit. Sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Nariyah, ya Allahumma, sholawat Nariyah. Kok lupa saya lagu, karena itu pakai lagu ya. Atau sholawat munjiat yang kita baca tadi, atau sholawat yaitu Ibrahimiyah. Jadi kalau kata Syekh Jabir itu apapun sholawatnya dahulukan sholawat Ibrahimiyah, walaupun hanya 3 atau 10. Itu ya, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca yaitu di tahiyat terakhir itu loh. Semua orang ya hafal itu di tahiyat akhir itu. Kemudian itu sholawat semuanya adalah artinya sama saja. Bahwa di dalam yang orang yang baca satu sholawat itu keburukannya, kejelekannya, dosanya dihapus 10. Kejelekan dalam bidang apa saja itu ya. Dalam zahir maupun keburukan batin, keburukan dalam rumah tangga, keburukan dalam agama, nah, itu terhapus 10 satu selawat. Maka kalau sudah mendawamkan selawat ya itu terhapus. Akhirnya tinggal kalau banyak sholawat itu akhirnya adalah tinggal yang baik. Kalau terhapus karena manusia ini kan memang dosanya itu banyak sekali. Maka mendawamkanlah sholawat, percayalah itu. Satu yaitu tadi adalah dosanya pernah itu saya catat loh. Dosanya dihapus. Kemudian adalah 10 satu selawat. Kemudian kebaikannya dapat rahmat 10 dan diangkat derajatnya banyak itu. Itu kalau nanti insya Allah lain hari nanti saya terangkan umpama keburukan 10 itu apa semua, contohnya apa. Kemudian kebaikan 10 akan diberikan kebaikan 10, kemudian menaikkan derajat. Dinaikkan derajat itu kayak apa? Ya baik derajat agama, lahir dan batin yaitu dinaikkan oleh Allah 10 derajat setiap satu selawat. Ya contohnya yang mudah ini saya kasih bocoran ya, belum saya terangkan, tidak diremehkan. Nah itu di masyarakat itu namanya derajatnya diangkat. Nah gitu ya. Itu berkah membaca sholawat. Kemudian yaitu dibukakan 70 rahmat, pintu rahmat. Nah, pintu kasih sayang Allah itu 70 coba. Nah, itu yang baca sholawat. Besok akan saya terangkan satu persatu 70 itu apa semua. Kemudian yaitu urusannya. Orang yang ahli sholawat itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Jangan kalau sudah umpama ya yang ahli sholawat itu sama-sama urusannya. Karena manusia ini pada prinsipnya ya masalah itu tetap ada. Masalah itu tetap punya semuanya, tetapi dimudahkan urusannya, jalan keluarnya.
Itu ya. Jadi ada jalan keluarnya, dimudahkan segala urusannya. Yang mudah ya saya kasih apa satu lah, umpama ada urusan ngurus dalam keluarga lah umpama. Ya, dalam keluarga itu apa urusannya? Yang urusan dengan pemerintah, data kependudukan, umpama KTP sajalah ya. KTP orang-orang ahli selawat itu dimudahkan oleh Allah. Ya tahunya itu ngurus itu tidak lama. Siap. Nah, itu namanya diberikan kemudahan. Satu kali berangkat siap. Nah, tahunya kalau yang tidak mudah urusannya itu sampai 3 kali, 4 kali tidak siap, tahunya pegawainya tidak ada, apa tahunya itu kendaraannya, tahunya biayanya dan lain sebagainya. Itu namanya diberikan kesulitan. Ya ahli sholawat itu adalah dimudahkan urusannya. Urusan apa saja? Ya urusan keuangannya. Ya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahunya ya kalau soal duit begitu ya, rezeki ya urusan rezeki ya, rezeki itu kan tidak uang saja, tidak duit saja, itu dimudahkan segala urusannya. Ya dimudahkan ya. Jadi urusan-urusan dimudahkan itu termasuk hikmah dari orang yang orang yang membaca sholawat. Nah apa saja itu mudah begitu loh ya. Walaupun sama-sama hidup ini memang rentetan masalah, ujian, tetapi ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah membaca sholawat. Kemudian, wah itu kalau diterangkan ya banyak. Itu kemudahan-kemudahannya. Maka ayolah membaca sholawat, yakinlah, jangan hanya begini. Itu saya sering masih pertanyaan, Pak, saya kok utangnya kok masih terus. Ya walaupun hutangnya masih, tetapi kan dimudahkan urusannya. Kalau kita sabar, kalau kita mendawamkan terus, tidak bosan, istiqomah, semakin banyak, maka ada riyadhus sholawat itu seperti itu. Ya maksudnya riyadhus sholawat ini kan latihan membaca sholawat supaya bisa istiqomah, supaya bisa terus menerus. Pertama, kalau sanggupnya itu 1000 sehari semalam, dilatih sampai 40 hari. Nah 40 hari kok lancar, ya naik lagi 3.000 kok lancar sampai 40 hari maksudnya ya. 3.000 kok 40 hari itu lulus, naik lagi 5.000 mama. Tidak terus jlok langsung sekian ya, semuanya pakai tahap-tahap yaitu. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang ahli sholawat ini doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian sholawat itu ya banyak ini yang pertanyaan apa dia itu minta ijazah ya, semuanya harus pakai guru, semuanya itu harus pakai sanad ya, anak sanadnya sampai Rasulullah gitu. Itu kan kalau torekot, kalau sholawat itu di dalam hadis diterangkan adalah guru bagi orang yang tidak punya guru, itu adalah sholawat, karena itu guru langsung dengan Rasulullah. Ya, dengan lantaran membaca sholawat itu ya. Kemudian meninggalnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalnya adalah husnul khotimah. Nah, kemudian besok kalau di akhirat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Kemudian besok di akhirat itu ya diterangkan ya, bagi orang Islam ini memang semuanya percaya kalau sudah di padang mahsyar ya. Kalau di dunianya ini padang Arafah, yaitu umat sedunia ini ngumpul jadi satu di Mekah, di padang Arafah namanya. Kalau besok itu di padang mahsyar, itu adalah menunggu hitungan amal.
Itu semuanya mencari pertolongan. Jadi orang-orang yang ahli membaca sholawat ini besok kelak akan mendapat pertolongan atau mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau di dunia ini kan belum seberapa, tidak apa-apanya ya. Artinya itu kalau dibanding syafaat besok di akhirat. Ya, besok di akhirat itu yang kita mendapatkan syafaat. Di dunianya pun sudah mulai mendapat syafaat walaupun tidak semuanya, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa itu sholawat. Maka ya pada hari-hari Jumat diutamakan, ya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, atau yang siapa yang dilipat gandakan, hari yang paling utama. Nah, itu ayo kita sesudah sholat itu sejenak, artinya waktu setengah jam, kalau bisa adalah nunggu maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya itu membaca Al-Quran, membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan ya hajat kita, doa kita, urusan kita ya dengan membaca sholawat tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya orang yang ahli selawat ya. Apa saja itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kawan-kawan yang punya keajaiban sholawat, punya apa itu, dikirimkan di kolom komen di bawah ini. Nah, insya Allah nanti akan saya bacakan ya di nomor 0812 7515 4442. Yang siapa yang tanya harga tidak di sini ya, masalah order apa tadi itu air dan madu, tanyanya di 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.